Hai guys, welcome back to my Kim Vlog. Jadi hari ini saya akan menginformasikan hal penting mengenai sekolah kapal pesiar dan hotel internasional. Jadi kalian yang ingin mengetahui atau ingin lebih tahu mengenai hotel atau kapal pesiar, stay tune di YouTube aku, Kim Vlog. Jadi bagi kalian yang ingin bekerja atau berkarir di luar negeri, di hotel atau di kapal pesiar, jangan khawatir guys. Nah, di kesempatan ini saya akan memberikan informasi penting mengenai sekolah yang benar-benar sudah menciptakan banyak alumni yang sudah bekerja di luar negeri. Nah, salah satunya adalah aku yang sudah bekerja di luar negeri sebelumnya. Jadi bagi kalian yang bingung mencari sekolah atau di mana nih yang pusing ya gimana cari sekolah yang tepat, nah kalian jangan khawatir guys. Saya sarankan kepada kalian untuk bergabung di kampus Duta Samudra Indonesia di Makassar. Kalian harus research yang sekolah yang terbaik ya guys. Kalian jangan memasuki sekolah yang abal-abal yang hanya banyak embel-embelnya. Nah, di sekolah aku ini, di kampus ini, kalian hanya menempuh pendidikan singkat selama 9 bulan, dan itu pun 3 bulannya di kampus dan 6 bulan di hotel, hanya untuk sebagai mendapat sertifikat. Nah, setelah itu kalian bisa bekerja di kapal pesiar atau hotel internasional. Bagaimana caranya? Kalian jangan khawatir. Di sini saya akan menjelaskan. Nah, kalian melakukan pendaftaran di sekolah atau di kampus Duta Samudra Indonesia ya guys. Nah, kalian melakukan pendaftaran. Setelah kalian lolos, kalian akan dikursuskan untuk berbahasa Inggris, dilatih bahasa Inggris kalian. Bagi kalian yang khawatir masalah bahasa Inggris, kalian nggak usah khawatir ya guys. Di sini kalian akan benar-benar diajarkan sampai benar-benar bisa berbahasa Inggris dan akhirnya bisa bekerja di kapal pesiar atau hotel internasional. Nah, jangan khawatir masalah itu. Banyak yang khawatir masalah ini guys, tapi ini sudah masalah kecil yang bisa dilewati oleh kalian. Jika kalian mau, ada niat, pasti kalian bisa. Tapi sebelumnya guys, kalian harus meminta restu atau izin dari orang tua keluarga kalian. Nah, itu harus guys, penting banget guys. What the fuck? Itu melakukan meminta restu dari orang tua kalian. Nah, di sini kalian juga harus menyiapkan dana selama pendidikan ya guys, karena ya gimana sih, sekolah pasti membutuhkan dana ya guys. No, God, please, no, no, no. Ada kesiapan dana, kalian melakukan pendaftaran dan segala macam sudah kalian pikirkan matang-matang untuk bergabung. Nah, kalian tinggal mendaftar di kampus Duta Samudra Indonesia. Setelah itu kalian lolos, kalian akan belajar 3 bulan di kampus. Sangat singkat guys, 3 bulan di kampus. Nah, setelah itu kalian akan di-trainingkan di hotel yang ada di Makassar, atau kalian yang mau ke luar negeri, bahkan ada yang mau keluar daerah untuk melanjutkan training kalian ini. Nah, itu tergantung dari kalian guys. Nah, kalian yang khawatir masalah kampusnya gimana sih? Nah, kampusnya itu guys disiapkan berbagai fasilitas. Kalian nggak usah pusing cari asrama nantinya kalau udah di sini. Pokoknya kalian ada asramanya tersendiri untuk kalian. Jadi kalian tinggal datang dan mendaftar. Nah, gitu guys. Jadi lanjut, singkat cerita, kalian udah selesai 3 bulan. Nah, kalian di situ akan ada namanya pemilihan jurusan. Nah, khususnya di sekolah ini menyiapkan 3 jurusan guys. Ada F&B Service, F&B Product, dan Housekeeping. F&B Service itu yang melayani tamu-tamu di
kayak di restoran kayak gitu yang melayani tamu-tamu. Nah, kalau F&B produk yang memasak di dalam dapur, yang menyiapkan makanan tersebut, membuat makanan tersebut. Nah, sedangkan housekeeping itu bagian bersih-bersih kamar atau ya kayak bersih-bersih kamar di hotel atau di kapal pesiar. Nah, kayak gitu guys. Setelah pemilihan jurusan, kalian telah memilih jurusan. Nah, kalian di trainingkan di hotel itu dengan jurusan kalian masing-masing selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu kalian di training di hotel. Nah, setelah kalian lolos di hotel, panjang ceritanya ya guys, kalian di training di hotel selama 6 bulan. Kalian mendapat nantinya kalian akan mendapat sertifikat dari hotel yang akan kalian gunakan di kapal pesiar, atau kalau kalian ingin ikut interview, karena salah satu prosedur atau ya salah satu prosedur untuk bisa bekerja di kapal pesiar adalah untuk memiliki sertifikat tersebut. Jadi kalian harus memiliki sertifikat tersebut. Nah, di sini usahakan kalian jangan gagal ya guys. Usahakan kalian mendapatkan sertifikat tersebut. Kalian jangan terlambat ketika on the job training. Kalian jangan terlambat. Usahakan kalian on time, atau setidaknya kalian melapor atau memberitahu kepada mereka tentang kalau ada masalah yang kalian alami atau kayak gitu. Nah, sekarang sudah setelah pembelajaran 3 bulan sudah. What the Dan kalian kalau sudah lolos dari hotel, sudah mendapatkan sudah mendapatkan sertifikat, kalian bisa ikut interview perusahaan kapal internasional. Nah, di sini kesempatan besar bagi kalian untuk mewujudkan mimpi-mimpi kalian menjadi nyata guys. Nah, kalian jangan pada saat interview kalian jangan grogi, apalagi tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, usahakan kalian bisa menjawab pertanyaan dari agent. Nah, di sini mereka kadang tidak lolos karena bahasa Inggris mereka. Nah, usahakan kalian benar-benar bisa mengerti apa yang mereka bicarakan, dan kalian bisa menjawab dalam bahasa Inggris semampunya kalian ya guys, karena ini kesempatan besar buat kalian untuk bisa bekerja di luar negeri dan bisa menikmati bagaimana sih di luar negeri kayak gitu. Kayak aku sih. Nah, di proses interview itu ada beberapa perusahaan kapal. Nah, yang kemarin aku itu ada Aida, Costa, Carnival, Royal, dan masih banyak lagi kapal-kapal internasional lainnya guys. Jadi kayak gitu. Nah, usahakan kalian lolos di sini. Tapi ya kalau misal pun kalian nggak lolos ya jangan khawatir, karena masih banyak interview berikutnya. Cuma ya kalau kalian lolos ya alhamdulillah ya guys, itu kesempatan buat kalian, kesempatan emas. Nah, setelah itu kalian udah lolos. Kalau kalian lolos nih, nah kalian kalian mengurus berkas-berkas. Nah, berkas-berkas yang perlu diurus itu ada BST, CCM, SAT, AFF, sama nah, untuk tahap pertama dulu guys, kalian mengurus yang keempat sertifikat itu. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah dapat schedule, kalian bisa ngurus paspor sama buku pelaut, karena itu sangat penting. Buku pelaut kalian urus setelah kalian dapat schedule ya guys, karena buku pelaut itu ada jangka waktu cuma 2 tahun berlaku, kayaknya sih 2 tahun. Nah, sedangkan paspor itu 5 tahun berlaku. Tapi kadang sih karena schedule-nya udah mepet, waktunya udah mepet, kalian bisa urus lebih awal paspornya dan menyiapkan
interviewnya kayak gitu guys. Terus kalian udah mengurus ini, di sini kalian mengurus berkas-berkas ini apa ya, kalau dulu kalau pas aku itu di ini guys, di apa namanya, di Barombong, karena di ya sekolah yang kapal pesiar itu di Barombong. Nah di situ kita ambil training BST, Basic Safety Training kayak gitu guys, karena BST sangat dibutuhkan di kapal, begitu ceritanya. Itu salah satu kewajiban yang harus kita lakukan ketika kita ingin bekerja di kapal pesiar ya guys, kayak gitu. Nah kalian sudah mengurus berkas-berkas nih. Nah kalian udah interview dan kalian lolos. Saatnya kalian mengurus, kalian akan ditelepon ke Jakarta, kalian akan dipanggil ke Jakarta karena kalian sudah lolos dan kalian sudah ke Jakarta untuk mengurus medikal. Nah di Jakarta itu kalian mengurus medikal, kalian disarankan ke Jakarta 15 hari sebelum pemberangkatan, karena di 15 hari sebelum pemberangkatan itu kita mengurus medikal di rumah sakit Jakarta, dan itu hanya di Jakarta, dilakukan di Jakarta. Hanya ada satu rumah sakit di Jakarta yang melayani masalah kru kapal pesiar. Nah cuma di sana guys, jadi kalian harus ke Jakarta, mau tidak mau kalian harus ke Jakarta. Kalian harus benar-benar menyiapkan dana untuk ke sana ya guys, karena ya nggak bisa ditebak-tebak berapa sih yang harus disiapkan. Pokoknya kalian harus siap, karena ini sudah kalian sudah lulus. Kalian bisa mengambil pinjaman atau kayak gitu, karena ya ini sudah pasti ya guys, kalian akan bekerja di kapal pesiar. Kalian bisa menggantikan nantinya kalau kalian sudah balik dari kapal pesiar, kalian sudah bekerja kayak gitu yang aku maksud guys. Nah setelah sambil medical kita disuruh mengurus visa. Nah visa itu juga dilakukan setelah kita di Jakarta, karena visa itu dilakukan cuma Jakarta juga guys. Nah aku nggak tahu sih cuma Jakarta atau bagaimana, yang jelas kalau agennya di Jakarta, kita disuruh ke Jakarta untuk mengurus visa sekalian. Nah visa itu adalah tujuan negara kalian nantinya, atau sebagai SIM di negara orang lain. Nah kayak gitu guys, visa itu, ngerti gak sih maksud aku? Setelah itu kalian sudah urus visa. Nah setelah hasil medical kalian udah jadi dan fit, atau nah gini guys, usahakan kalian nggak ada kendala masalah gigi, karena ini paling banyak yang fatal menurut aku sih, karena banyak yang depending schedule mereka gara-gara dengan masalah gigi. Nah kalian yang mau ke Jakarta, usahakan kalian sudah memperbaiki atau membuka karang gigi kalian, atau menambal gigi kalian yang lubang sebelum ke Jakarta. Karena kalau di Jakarta kalian kalian harus melakukan itu, dan ya biayanya sedikit mahal kalau di Jakarta guys, jadi kayak gitu. Nah di medical kalian sudah lolos. Nah sekarang kalian sudah udah ngurus visa segala macam, dan tiket kalian sudah jadi. Nah saatnya kalian untuk menandatangani kontrak kerja antar perusahaan. Nah itu kan sudah menjadi kegembiraan buat kalian. Nah bahagiakan kalian guys. Nah orang tua kalian juga pasti bahagia banget mendengar kabar gembira dari kalian. Usahakan kalian jangan mengecewakan orang tua kalian ya guys, karena ya kalian tahu sendirilah biayanya sudah banyak. Masa kalian mau mengecewakan orang tua kalian gara-gara karena
kepedulian kalian tentang hal ini. Nah, kalian yang mengikuti program ini harus benar-benar serius dan mau mengikuti mau mengikuti aturan-aturannya kayak gitu guys. Nah, kalian dan guys, welcome on board. Yeay, kalian sudah bisa bekerja di kapal pesiar dan keliling dunia. Kalian yang ingin seperti mereka atau seperti aku, kayak gitu guys. Jadi kalian ikut di sekolah-sekolah yang terbaik ya. Kalian jangan tertipu di beberapa sekolah yang mungkin sudah. Jangan tertipu dengan sekolah-sekolah yang enggak benar, fake. Kalian harus benar-benar memilih yang terbaik, yang bisa mengantarkan mimpi-mimpi kalian menjadi kenyataan di kapal pesiar dan hotel internasional. Yeay, kita bisa keliling dunia. Kebayang gak sih kalian keliling dunia, naik kapal keliling dunia sambil bertemu dengan orang-orang baru. Kalian bisa dapat teman baru, situasi baru di kapal, keluarga baru ceritanya. Pokoknya kalian enjoy banget, happy di atas kapal. Pokoknya aku bisa nggak bisa ngeceritain semuanya yang kenyamanannya guys. Kalian benar-benar oh my god excited dan kayak gini yang di luar negeri. Nah, kalian bakalan kayak gitu nantinya. So guys, sampai di sini dulu cerita dari aku. Bagi kalian yang ingin atau penasaran tentang kapal pesiar, komen di channel aku, komen di YouTube di channel aku ini tentang apa saja informasi-informasi penting yang bisa saya berikan kepada kalian. Jadi jangan lupa di subscribe channel aku, komen, like, and share. Bye bye, sampai jumpa di channel atau konten-konten berikutnya, video-video berikutnya. Love you guys.